Oke, selamat siang Mas. Iya, Mas Wandi. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya, mungkin kita baru bisa podcast lagi ya, udah semingguan lebih kali ya. Betul, karena kesibukan masing-masing. Iya, dan juga kemarin sih sebetulnya saya agak kurang sehat juga sih Mas. Jadi ya apa ya? Selain dari kesibukan, mungkin kita tahu lah bahwa di hidup ini tuh penuh dengan ketidakpastian sih. Iya, Termasuk dalam hal apapun. betul. Bahkan kita di dalam hidup ini tuh sebenarnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok gitu Mas. Iya, Nah, di sisi lain kita juga tetap harus bekerja, tetap harus menjalani kehidupan kita sehari-hari seperti biasa. mm-mm. Dan juga bahkan di saat orang bekerja tuh ada orang yang tidak bekerja untuk dirinya sendiri gitu Mas. Maksudnya gimana tuh? Iya, dalam artian mungkin gini, kalau Mas Daus kan belum nikah kan. Betul. Belum nikah, bekerja, punya penghasilan tuh untuk diri sendiri gitu kan. Iya, Nah, tapi ada generasi yang mana dia tuh tidak bisa hasil dari kerja dia tuh untuk dirinya sendiri gitu. Ada kegencet dari dua arah atau yang disebutnya mungkin generasi sandwich. itu gitu Iya, Mas. iya. Nah, gimana tuh menurut Mas Daus? Jadi generasi sandwich yang seperti Mas Wandi bilang tadi kan dia dihimpit dari dua arah ya. Iya. Tapi kita menyikapinya harus dengan cara yang positif gitu sih. Oke. Mm-mm. Jadi generasi sandwich itu menurut Mas Daus kira-kira kenapa tuh Mas? Iya, jadi yang kita tahu itu uang kita tuh gak bisa untuk membahagiakan diri kita sendiri. Nah itu sebenarnya jangan ada mindset kayak gitu. Jangan ada mindset bahwa uang kita tuh buat menghidupi keluarga, jadi kita nggak bisa bahagia gitu. Jadi gini teman-teman, ketika generasi sandwich itu dia harus untuk menghidupi keluarganya dan dia emang nggak bisa membahagiakan diri sendiri, kita ambil sisi positifnya. Sisi positifnya kita jadikan itu ladang pahala kita gitu. Oke, berarti buat orang yang mungkin ya dia kerja tapi gajinya itu belum bisa membahagiakan dirinya sendiri karena harus ada tanggung jawab terhadap keluarga yang harus dia biayai gitu. Iya. Ya mungkin jangan berkecil hati gitu ya. Iya betul. Ya itu sama aja mungkin bisa dijadikan sebagai pahala gitu. Menurut Mas Daus nih kira-kira kenapa sih orang tersebut tuh harus membiayai keluarganya gitu Mas? Karena nggak ada yang ngebiayain gitu. Siapa? Karena keluarganya itu kan Misal contoh nih, misalkan ada seorang yang katakanlah setelah lulus kuliah, Iya. dia bekerja. Nah, dia tuh punya adik, punya ibu, katakanlah bapaknya udah meninggal gitu. Nah, hal seperti itu berarti. sebenarnya ada dua hal ya. Pertama yang itu, jadi karena kita harus membiayai semuanya. Cuman yang kedua itu karena emang budaya di Indonesia. Budaya, Iya, culture gitu. culture. Gimana jadinya? Culture di Indonesia itu anak itu kan harus berbakti kepada orang tua. Oh iya, gitu, betul. Nah, jadi ketika sudah dewasa dia harus membiayai kedua orang tuanya. Sebenarnya kalau misalnya nggak salah juga gitu, karena kan yang saya bilang tadi kan ladang amal. Cuman Iya. harusnya sebagai orang tua juga kita bisa memikirkan nih. Sebenarnya anak itu kan nanti ketika udah nikah ya dia harus lepas gitu ke dunia dia sendiri. Jadi jangan dijadikan ketergantungan gitu. Iya, ketergantungan. Cuma iya kayak gitu sih. Karena gini, bisa aja si anak tersebut tuh dia hidupnya aja sendiri tuh struggle gitu Mas. Betul. Karena dia harus bekerja, dia harus dengan mungkin penghasilan yang ya cukup, tapi mungkin tidak terlalu berlebih. Belum lagi dengan jalan hidup yang harus dia lalui. Iya. Dia intinya sama-sama harus survive juga gitu. Iya, betul. Nah, mungkin jadi karena culture gitu ya Mas ya. Iya, budaya di Indonesia. Oke. Kadang mungkin gini ya, banyak di sosmed tuh juga saya lihat itu orang-orang tuh mengeluh. Bukan mengeluh ya, maksudnya itu ya mengeluh boleh gitu, asal selama kita tidak menyerah ya. Bahwa orang tuh selalu bikin story misalkan, ya jadi generasi sandwich itu adalah hal yang tidak mudah gitu Mas. Iya. Karena gini, di dalam hidup itu kalau misalnya kita bandingkan, startingnya orang tuh berbeda-beda gitu Mas titiknya. Oke, titik awalnya ya. Iya, titik kan. nolnya ya. Bahkan misalnya gini, orang yang sekarang ada di posisi misalnya di anak tangga di sini nih Mas, di 100 ya.
Nah, Mas Daus ada di sini, teman Mas Daus ada di sini. Nah, tapi kalau teman Mas Daus ini dia itu dari segi kuliah dibiayain orang tua, semua fasilitas terpenuhi. Jadi setelah lulus kuliah dia langsung kerja di kantor atau di pekerjaan lain, dia tuh udah jadi jaraknya dekat dari sini ke sini gitu. Sedangkan dari Mas Daus mungkin dari sini ke sini. Jadi kan compare-nya nggak ada gap ya. Iya, gapnya jauh gitu. Iya. Jadi betul yang Mas Wandi bilang ya. Jadi sebenarnya faktornya banyak. Cuman ketika lo dibilang generasi sandwich, gue sih nggak mau. Gue nggak mau dibilang generasi sandwich. Gak mau. Tahu kenapa? Kenapa? Kalau generasi sandwich, dia bilang, oh uang kita, semua penghasilan kita buat keluarga, dan lu nggak mau usaha lagi gitu. Lu berhenti karena lu seneng dibilang generasi sandwich. Kalau saya sih nggak mau ya dibilang generasi sandwich. Kenapa? Karena kalau kita dibilang generasi sandwich, otomatis sudah kita stuck di situ. Lu generasi sandwich, oke, gue sekarang generasi sandwich. Gimana caranya gue lepas dari generasi sandwich? Ya lu harus upgrade skill dengan kuliah, dengan cari penghasilan tambahan. Generasi sandwich itu sebenarnya kalau mau dibilang hilangin deh mindset generasi sandwich. Walaupun kita sekarang membahasnya generasi sandwich ya, karena yang membatasi diri lu itu diri lu sendiri, dari lu senang dibilang generasi sandwich gitu. Oke. Jadi generasi sandwich itu berarti jatuhnya takdir atau pilihan hidup gitu, Mas? Pilihan hidup. Iya, itu generasi sandwich. Kenapa? Tapi kan dia nggak mau milih hal itu gitu, Mas. Ya, lu udah tahu nih, lu menyerah pada keadaan. Iya, kalau misalnya, oh iya generasi sandwich, uang saya buat semuanya, buat orang tua, keluarga, buat pasangan saya, buat anak saya, ya udah, lu berhenti. Lu nggak ada mau menjadi hal yang lebih. Itulah yang membatasi lu menjadi ordinary man, bukan menjadi exceptional man gitu. Oke. Jadi berarti gimana nih? Apa yang harus dilakukan oleh orang yang saat ini mungkin berada di dalam posisi generasi sandwich? Pertama, usir tuh mindset generasi sandwich. Ketika di otak lu, oh saya generasi sandwich, lu udah gak usah pakai statement itu lagi. Mungkin kita merasa bahwa hidup ini tidak adil. Nah iya. Karena gini, kalau misalnya hidup ini adil, kenapa Mas Daus harus struggle? Kenapa ada di sisi lain orang yang hidupnya itu mudah gitu, jalannya mudah gitu. Mungkin terkadang kita berpikir seperti itu, tapi daripada kita menyalahkan sesuatu hal yang di luar kontrol, dan mungkin itu udah jalannya, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mengubah jalan itu gitu. Iya. Jadi hidup itu betul, memang diubah. ada peta jalannya. Iya. Nah, tinggal kita mau mengubah ke arah yang kita tuju sehingga hidup kita jauh menjadi lebih baik gitu. Itu setuju. Okay. Jadi setuju tuh. Jadi kita nggak boleh menyerah pada keadaan, dan setiap orang kan punya petanya masing-masing kan. Nah, yang sebenarnya peta itu jalannya nggak hanya satu. Iya. Banyak kan, kalau misalnya kita lihat di Google Map juga banyak jalannya, alternatif. Nah, itu yang kita cari gitu. Iya, jadi alternatif lain daripada kita berpaku pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah sih. Karena gini, ya pertama kita lahir tuh kita nggak bisa milih gitu ya, Mas. Iya, betul. Lahir nggak bisa milih, terus jalan hidupnya yang ditempuh tuh sulit atau mudah juga kita nggak bisa pilih. Iya. Cuman kalau menurut Mas Daus, hidup ini tuh adil nggak gitu? Hidup yang menciptakan Tuhan ya. Tuhan itu maha adil. Kalaupun kita ada di posisi yang orang-orang lihat itu gak adil, sebenarnya gak adil itu sebagai pelajaran hidup kita. Gimana kita menyikapinya dengan dua cara. Pertama ikhtiar udah termasuk doa ya, ikhtiar dan doa gitu. Terus kedua ketabahan. Oke. Jadi kita harus tabah nih menghadapi hidup yang tidak adil gitu. Karena kunci melawan ketidakadilan itu adalah ya dengan kesabaran gitu. Jadi ketabahan gitu. Iya, karena gini, Tuhan itu maha adil. Jadi bagaimana kita perspektifnya gitu, Mas? Iya, cara pandang. Karena Mas Daus pernah gini nggak?
Mas Daus mungkin pernah melihat nggak kenapa ada orang yang hidupnya itu dari segi latar belakangnya tuh serba di cover, sedangkan Mas Daus sendiri itu harus benar-benar jerih payah gitu. Pernah melihat itu nggak gitu? Jadi ibaratnya tuh Mas Daus ini mungkin merintis, tapi Iya. ada yang privilege, Pewaris, iya. ya pewaris gitu. Jadi pewaris sama perintis itu Ya, bedanya di pahala. iya, karena gini Mas, maksud saya gini, Mas Daus harus kerja capek-capean, Iya. pulang pergi keluar harian itu perjalanan ke tempat kerja bisa berjam-jam, Iya. setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan yang mana itu dari penghasilan itu Mas Daus gunakan untuk merintis kehidupan, salah satunya mencicil rumah, mencicil motor dan sekarang udah lunas. Iya. Tapi di sisi lain ada orang yang secara cuma-cuma rumah itu dikasih oleh orang tua gitu Mas. Iya, Nah ini tahu. gimana adilnya gitu. Mas Daus bertahun-tahun nyicil rumah, nyicil motor. Tapi di sisi lain ada orang yang tahu-tahu rumah tinggal duduk aja gitu. Iya. Ada seorang anak yang dikasih rumah sama orang tuanya begitu saja. Iya. Apakah itu adil gitu? Adil, karena kalau di dalam agama saya ya, maksudnya Muslim gitu ya. Sebelum kita lahir kan kita deal-dealan dulu nih sama Tuhan gitu, sama Allah. Kamu mau nggak menjadi manusia yang gak tanpa privilege? Kamu harus perintis? Mau nggak? Itu pasti ada pertanyaannya gitu sebelum kita dilahirkan kan. Nah itu kita udah setuju gitu. Makanya ketika kalian nih yang di posisi sulit itu menyalahkan keadaan, yaitu salah kalian sendiri sebenarnya. Salah kalian bertahan pada posisi itu gitu. Kalaupun misalnya kita dibilang, oh enak yang lain bisa pewaris, belum tentu juga kali, karena di situ kita nggak bisa baca hati seseorang. Sebenarnya kayak seseorang itu ya, itu dari hatinya. Dia selalu merasa kecukupan, itulah yang sebenarnya kaya. Jadi Mas Daus nggak pernah ya berkecil hati gitu ya? Enggak, Maksudnya, tapi iya. mungkin ada teman berarti, ada aja ya? Ada, mungkin sesekali saya pernah ya, Iya. karena itu manusiawi. mungkin. Manusiawi Iya. emang. Cuman bagaimana lu bisa ditambah rezekinya gitu. Sedangkan dalam hati lu ada sifat iri gitu. Maksudnya Bukan iri sih, mungkin lebih tepatnya bertanya sih. bertanya gitu. Lu kalau misalnya hati lu merasa kecukupan, karena gini ya, kita melihat orang kaya itu dari segi material, bukan dari segi aspek kehidupan. Tapi kalau di aspek kehidupan juga sebenarnya senang juga sih Mas. Seneng ya? Iya Iya. lah, karena gini. Iya. Ya senang lah. Heeh. Coba Mas Daus kalau dikasih senang nggak? Ya senang lah, manusiawi. Cuman saya bertanya aja gitu bahwa ya hidup ini tuh realnya seperti itu. Memang Iya. memang hidup ini tuh tidak akan pernah adil gitu Mas, hidup ya. Iya. Karena kalau semua adil, struktur kehidupan Iya. di dunia ini nggak akan berjalan gitu. Iya. Tapi di sisi lain kebersyukuran orang itu adalah yang menjadi kunci. Iya, betul. Ya, jadi yang Mas Wandi bilang betul ya. Dunia itu nggak selamanya adil gitu. Iya memang. Dunia ya, bukan Tuhannya. Iya dunia. Bukan Tuhannya. Kalau akhirat adil berarti. Adil. Nah, cuman cara melawan itu semua itu dengan kebersyukuran gitu. Oke. Intinya Counternya kebersyukuran. Iya, counternya. Hati yang merasa cukup. Jadi dia itu selalu pikirannya itu tidak pada ranah yang bersyukur gitu Mas. Iya, betul. Tidak berpikir bersyukur. Makanya Padahal ada orang di luar sana yang ingin di posisi dia gitu. iya, itu betul. Intinya itu. Sebenarnya boleh kita itu pengen fly higher gitu atau terbang lebih tinggi dari zona itu. Cuman ya dengan caranya ya apa effortnya gitu. Iya. Tapi jangan ikhtiarnya. berarti ikhtiarnya apa? Bukan berarti ketika kita ada di zona itu terus kita menjadi hanya mengeluh, Iya. ya ujungnya menjadi sengsara Mas. Iya, seksama. Nggak bersyukur. Oke. Jadi gimana berarti nih kesimpulannya? Jadi kesimpulannya ya, bagi kalian yang merasa generasi sandwich, ubah mindsetnya. Jangan mau disebut generasi sandwich. Kenapa kita harus bertahan pada sebuah mindset korban? Balik lagi ke mindset korban. Generasi sandwich itu kita merasa, oh ini kita sandwich nih, kita nggak bisa mencapai suatu kelebihan yang
Jadi di mikirnya luar gini, dia tuh itu gitu. saya tuh nggak bisa mencapai sesuatu karena saya sandwich. Iya gitu. Karena saya harus begini, harus begitu. Iya. Ya itu kan memang ya gimana lagi gitu. Iya. Caranya yang nggak bisa dihindari mas gitu. Iya. Kalaupun misalnya kalian, saya mah udah capek, saya emang generasi sandwich. Ya udah. Cara kedua ya bersyukur. Iya. Bersyukur udah. Gak usah ngeluh, gak usah ngiri sama yang lain. Bersyukur. Karena dunia ini kan sementara. Intinya kalau kita mau mencapai sebuah kelebihan, kalau mau ya berusaha, kalau enggak ya bersyukur gitu. Sampai kapan? Sampai nanti kita benar-benar dikembalikan kepada yang maha kuasa gitu. Kalau lu mau berubah atau keluar dari neraka hidup lu, Iya. ya lu berubah atau melakukan sesuatu. Iya. Tapi kalau lu merasa sudah capek, tidak ada kemampuan untuk lebih dari itu, ya satu kata bersyukur gitu. Iya. Kalau lu nggak punya pilihan yang baik, maka lakukanlah yang terbaik. Nah itu betul. Gitu. Iya sih. Paling itu kesimpulannya. Ya udah, berarti mungkin apa ya? Ya hidup ini penuh dengan perjuangan. Hidup ini memang melelahkan. Iya. Dan Capek. capek. Dan cuman menyerah itu bukan pilihan sih mas. Iya. Lu antara diam atau lu terus berjalan menggapai tujuan. Jadi nggak ada opsi stuck, itu nggak ada sebenarnya. Karena ujungnya juga tetap ada ya. Betul. Jadi kalaupun kalian mau menyerah, menyerahlah saat mata kalian tertutup, tapi tertutup untuk selamanya. Oke. Iya. Mungkin sekian gitu aja ya podcast kita sekarang ya. Gitu aja. Jadi semoga apa ya teman-teman atau yang nonton bisa ngambil insight gitu mas. Iya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya mas ya.